Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait zihar. Ya. Sekilas pandang terkait zihar. Sebenarnya ini pada zaman dahulu orang-orang Yahudi mengibaratkan istri yang digauli sebagai kendaraan, ya, yang ditunggangi, sehingga mereka melarang menggauli istri dari belakang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. Ini pada zaman jahiliyah ini, ucapan zihar ini dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki selainnya untuk selama-lamanya. Jadi kalau orang-orang jahiliyah dulunya itu memakai zihar itu untuk mengharamkan atau biar saya itu haram dengan istri saya, seperti itu. Jadi ngarabadinnya ya, sudah digauli, ketika dia bosan dengan seenaknya dia mendihar sang istri biar dia bisa nikah lagi, seperti itu. Dalam syariat Islam itu sendiri ya, zihar digunakan untuk seluruh anggota tubuh ya, sebagai kias atau analogi dari kata zihar itu sendiri, seperti itu. Secara etimologi, bahasa kata zihar ini ya berarti punggung ya. Sedangkan menurut istilah, kata zihar adalah suatu ungkapan suami kepada istrinya. Contohnya seperti ini, kamu seperti punggung ibuku, seperti itu ya. Maknanya di sini adalah menyerupakan ibu atau orang yang memang haram untuk dinikahi. Karenanya itu zihar menyebabkan wanita itu haram untuk digauli, seperti itu. Sejarah zihar ya, sekilas tentang sejarah zihar. Haula bin Salabah ya, Al-Khazrajiyah menikah dengan Aus ya. Pada waktu dia masih muda dan masih cantik ya. Aus itu masih muda, masih cantik, masih menawan, dan usianya itu masih sangat muda ya, anggun, seperti itu. Terus ketika dia menikah, waktu terus berlalu, kemudian akhirnya si Haula tetap masih saja kelihatan cantik dan menawan. Sampai suatu ketika si Haula ini sholat ya, dan dilihat oleh suaminya, dia terlihat berdiri tegak ya, badannya semampai, lalu dia ruku dengan khusyuk dan sujud dengan lembut ya. Melihat gerakannya Haula, hasrat suami itu bangkit, dan setelahnya mengucapkan salam, ia langsung mengecumbunya dengan sembrono ya. Jadi dia baru selesai sholat, dia langsung dicumbu dengan sembrono, semuanya sendiri, seperti itu ya. Lalu Haula menolaknya sehingga suaminya kesal dan bersedih ya, kemarahan menguasai jiwanya. Tanpa pikir panjang, ia mengharamkan Haula atas dirinya, atau suaminya itu berkata, engkau haram bagiku seperti haramnya punggung ibuku, seperti itu. Jadi Haula selesai sholat, tapi langsung digauli secara senonoh, seperti itu. Tatkala Haula bertanya kepada sang suami tentang maksud ucapannya, Aus berkata, aku merasa kamu haram untukku. Haula merasa sedih dan bingung karena berat baginya untuk berpisah dengan suami dan anak-anaknya. Pada akhirnya Haula mendatangi Nabi ya, untuk mencari jawaban dari apa yang sedang dia hadapi ya. Setelah itu Aus si Haula bertanya kepada Rasul, Aus telah menikahiku saat aku masih belia dan dicintai ya. Kini setelah berusia tua dan punya anak banyak, suami itu mengharamkanku seperti ia mengharamkan ibunya. Padahal aku punya anak yang masih kecil-kecil. Jika aku membiarkan mereka dalam pengasuhannya, mereka akan tersia-siakan. Namun ternyata persoalan Haula ini tidak langsung dijawab oleh Nabi ya, karena belum ada aturannya, sehingga Haula semakin merasa menyesal dan gelisah, seperti itu ya. Haula kembali lagi kepada Rasul lalu mengucapkan, wahai Rasul, ia tidak menyebutkan kata talak. Ia adalah bapak dari anak-anakku dan orang yang paling kucintai. Haula berujar dengan suara yang memelas ya. Ia berharap Nabi Muhammad SAW mendapatkan segera ya jawaban dari permasalahannya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memahami inti persoalan Haula. Namun meskipun dia ditugaskan untuk memutuskan persoalan yang tidak jelas, saat itu ia tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Karena apa? Belum menerima wahyu tentang hal tersebut, seperti itu ya.
Karena itulah ia kembali berujar, aku tidak punya keputusan yang jelas untuk masalah ini ya. Mendengar jawaban itu, Haula nambah lagi kegelisahan ya, kegundahannya itu nambah mengiang-iang di hatinya dan pikirannya ya, yang kemudian Haula menghadap kekasihnya Allah SWT, lalu menyampaikan menyampaikan kepadanya, memohon agar menghilangkan kebingungannya. Ia berkata, aku mengadukan kefakiran dan kesedihan kepada Allah SWT, seperti itu. Di tengah kebingungannya dan kegelisahannya itu, sesekali Haula menengadahkan wajahnya ke langit dan sesekali menundukkan pandangannya ke arah Rasul. Tidak selang lama Rasulullah menerima wahyu. Setelah itu ia mengabarkan kepada Haula bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mendengar pengaduannya dan mengabulkan doanya. Jadi karena bolak-balik Haula tidak mendapat jawaban dari Rasul, akhirnya Haula meminta kepada Allah agar Allah itu memberikan wahyu tentang masalah yang sedang dia hadapi, seperti itu. Lalu sejak hari itu, setiap pelaku zihar yang ingin menembus sumpahnya harus memerdekakan budak, atau jika tidak mampu, berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut, atau bila tidak mampu, memberi makanan 60 orang miskin ya. Jadi ketika seseorang yang menzihar ini ingin menebus sumpahnya itu atas bahwasanya laki-laki yang mengatakan bahwasanya kamu itu seperti ibuku, ketika dia udah kepengin lagi atau pengen kembali menggauli sang istri, dia harus menebus atau mengganti sumpah tersebut dengan memerdekakan budak kalau jika dia mampu, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut jika dia mampu ya, tidak diselangi buka ya. Jadi 2 bulan berturut-turut berarti kurang lebih 60 hari ya. Dan kalau tidak mampu, dia boleh memberi makan 60 orang miskin, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW mengirim utusan kepada Aus memintanya datang menghadap. Ketika Aus tiba, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apakah yang mendorongmu melakukan zihar? Aus menjawab, setan telah mempermainkan pikiranku dan mengaburkan kesadaranku sehingga aku melakukan tindakan yang berlebihan dan larut dalam kesesatan. Adakah cara untuk mengembalikan Haulah menjadi pendamping dan anugerah hidupku? Nah, jadi satu sisi kegelisahan si Haulah ya, ternyata Aus juga gelisah ya dengan apa yang telah dia ucapkan, yaitu zihar itu sendiri ya. Rasulullah SAW menjawab, ya. Kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukannya hal tersebut kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua ya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, menganggap istrinya itu seperti ibunya ya, atau ibumu itu sendiri, padahal tiadalah istri mereka itu bagi ibu mereka. Jadi nggak ada istri itu seperti ibu mereka, seperti itu. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka ya, bukan istri, seperti itu. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya mereka memerdekakan budak ya. Kemudian yang diajarkan kepada kamu, maka Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak dapat memerdekakan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, apabila tidak mampu juga, maka siapkanlah makanan untuk 60 orang miskin, atau berilah makan untuk 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir dan siksanya sangat pedih, seperti itu. Jadi zihar ini bisa ditarik kembali oleh suami jika suami mampu
Itu tadi memerdekakan budak, berpuasa, atau memberikan makanan orang miskin. Kemudian Rasulullah menjawab dan bertanya pada Aus ya, apakah kamu mampu memerdekakan budak, Aus? Tidak, demi Allah. Apakah kamu mampu berpuasa? Tidak, demi Allah. Seandainya aku tidak makan sehari sekali atau 2 kali, aku merasa lemas dan seakan aku mati. Nah, apakah kamu mampu memberikan makan 60 orang miskin? Tidak, kecuali bila engkau membantuku dengan sedekah. Seperti itu. Ini jawaban dari Aus ya. Rasulullah SAW kemudian memberikan bantuan kepada Aus hingga ia bisa memberi makan 60 orang miskin. Dengan cara itu istrinya menjadi halal kembali baginya. Allah telah menyediakan jalan keluar bagi kaum muslimin dari tradisi itu. Jadi sebenarnya zihar ini udah jelas ya, yang seperti saya sebutkan di awal tadi. Zihar ini adalah tradisi orang jahiliyah yang tidak seharusnya kita contoh ya di zaman yang seperti ini. Begitulah cahaya Islam menyinari semua kawasan yang gelap gulita, menerangi penjuru dunia, menghilangkan kesesatan di setiap pelosok, dan memperbaiki keburukan akhlak penduduknya. Prinsip-prinsip Islam menyucikan kotoran mereka sehingga mereka dapat menjalani hidup di atas fondasi Islam yang kokoh. Ini menjadi contoh yang jelas tentang kemudahan dan toleransi Islam yang memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan ya. Selalu melalui peristiwa itu, Allah SWT menjadikan mereka contoh ideal dan teladan luhur ya. Sesungguhnya Allah Maha Santun lagi Maha Penyayang terhadap manusia, seperti itu. Jadi Allah itu Maha Penyantun. Karena zihar itu dilarang, makanya Allah itu punya punya cara bagaimana caranya untuk mengambil kembali sesuatu yang sudah dia ungkapkan kepada sang istri, padahal itu sesuatu yang tidak baik, seperti itu ya. Dan ternyata ketika mereka itu masih saling mencintai, itu masih bisa dilakukan dengan cara tebusan, yaitu dengan itu tadi, memerdekakan budak, puasa, atau memberikan makanan kepada orang miskin ya, 60 orang miskin. Para ulama berpendapat dalam mengharamkan zihar dan memandang berdosa orang yang melakukannya. Para ulama menetapkan bahwa zihar itu menyerupakan istri dengan punggung ibu ya. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang beberapa masalahnya. Ini beberapa masalah. Pertama, tentang menyerupakan istri dengan sesuatu anggota ibu selain punggungnya. Menurut jumhur ulama ya, zihar juga dapat mengatakan dipandang zihar jika diserupakan dengan sesuatu anggota yang haram dipandangnya. Jadi bukan hanya punggung, mungkin kamu seperti tangan kanan ibu saya, kamu sama kanan iri saya, kamu seperti muka ibu saya, dan sebagainya. Itu termasuk dalam zihar, seperti itu ya. Kedua, tentang menyerupakan istri dengan mahram ya, yang bukan ibu. Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa menyerupakan istri dengan seorang mahram yang bukan ibu ya, contohnya adik dan lain sebagainya, itu juga termasuk zihar ya. Yang mana kemudian Malik dan Ahmad berpendapat bahwa menjadi zihar menyerupakan istri dengan seorang wanita yang haram disetubuhi, seperti istri orang tua wanita yang bukan istri atau wanita yang bukan istri. Bahkan menjadi zihar menyerupakan dengan binatang dalam persetubuhan, seperti itu ya. Ketiga, para ulama berselisih paham tentang ziharnya orang kafir ya, zihar orang kafir. Sebagian ulama berpendapat bahwa zihar orang kafir itu tidak dianggap zihar, seperti itu. Hadis Rahaulah ya, yang di atas tadi menghasilkan beberapa hukum. Yang pertama, membatalkan ahad atau adat jahiliyah yang terus berlaku sampai permulaan Islam, yaitu memandang zihar sama dengan talak. Tegasnya, engkau sama dengan punggung ibuku terhadap diriku, dipandang zihar bukan talak ya. Demikian ditegaskan oleh Ahmad Asy-Syafi'i dan lain-lain. Asy-Syafi'i berkata, jikalau seorang berzihar sedang ia bermaksud talak, tetap juga dalam kedudukannya sebagai zihar, seperti itu. Kedua, zihar itu haram, tidak boleh dilakukan ya. Karena apa? Ini merupakan adat jahiliyah, seperti itu. Ketiga, membayar kafarah tidak wajib
diberikan dengan terjadinya zihar ya, hanya wajib dengan terjadinya rujuk seperti itu. Demikianlah menurut pendapat jumhur ulama. Dalam pada itu menurut As-Sausari ya, At-Sauri ya, dengan terjadinya zihar sudah menjadi wajib atasnya kafaroh ya. Pendapat ini dihiatkan oleh Ibnu Hasim dari As-Sauri dan Utsman Al-Bitti ya. Jadi ini pendapat ini dari Ibnu Hasim ya, As-Sauri dan Utsman Al-Bitti. Kita masuk ke dasar hukum zihar ya. Allah sekali-kali tidak menjadikan sebagian seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar seperti itu. Tafsirnya begini, Allah tidak memberikan bagi seorang manusia pun dua hati ya dalam dadanya, dan Allah tidak menjadikan istri-istri yang telah kalian zihar itu sama dengan ibu-ibu kalian dalam hal pengharaman. Zihar adalah ucapan suami kepada istrinya seperti gini, kamu bagiku adalah seperti punggung ibuku. Nah, kata-kata ini di zaman jahiliyah adalah talak ya. Jadi yang tadi disebutkan ibu. Jadi kalau kata-kata zihar pada zaman jahiliyah itu bukan zihar ya. Jadi kata-kata itu adalah kata-kata talak. Allah menjelaskan bahwa istri tidak menjadi ibu dalam keadaan apapun ya. Allah juga tidak menjadikan anak-anak angkat sebagian anak kandung dalam syariat. Sebaliknya zihar dan adopsi tidak memiliki hakikat apapun dalam pengharaman abadi. Istri yang telah dizihar tidak sama dengan ibu dalam hal pengharaman dan tidak ditetapkan dalam nasab dengan pengakuan terhadap seorang anak sebagai anak dengan berkata ini anakku. Nah, itu adalah kata-kata yang di bibir saja ya, tidak memiliki hakikat dan nilai apapun. Allah berfirman yang hak dan menjelaskan jalannya kepada hamba-hambanya serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Nah, itu dia. Seperti yang tadi sejarah sedikit terkait zihar itu sendiri ya. Dalam surat Al-Mujadalah sudah dijelaskan ya. Sesungguhnya Allah telah mendengarkan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang yang menzihar istrinya di antara kamu atau menganggap istrinya itu sebagai ibu ya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka, tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan itu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian sebelum kedua istri itu bercampur, demikianlah yang dianjurkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur ya. Maka siapa yang tidak puasa atau wajib atasnya mereka memberi makan 60 orang miskin ya. Kemudian siapa yang beriman kepada Allah SWT, itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Jadi dalam saat ini juga dijelaskan bahwasanya ketika orang yang menzihar ingin menggauli kembali istrinya, sebelum dia menggauli dia harus kalau nggak puasa memerdekakan budak, dan dia wajib ngasih orang makan 60 orang miskin ya. Kalau nggak mampu opsi 1, opsi 2 nggak mampu, dia menggunakan opsi 2 dan 3 seperti itu. Nih, denda kafaroh zihar ya, yang tadi udah disebutkan dalam sejarah dan dasar hukumnya. Jadi pertama itu memerdekakan budak ya. Memerdekakan budak, kalau dia nggak mampu memerdekakan budak, kalau nggak dapat budak atau nggak punya orang yang mau dimerdekakan ya, dia bisa dengan memerdekakan hamba saya atau puasa 2 bulan berturut-turut ya, tanpa berbuka seperti itu. Jadi
selama 2 bulan itu dia puasa berturut-turut. Kalau tidak mampu puasa, dia harus memberi makan 60 orang miskin ya. Tiap-tiap orang 1/4 sah fitrah ya, jadi 3/4 liter seperti itu. Ini denda dari adanya zihar dari suami ke istri ya, seperti itu. Akibat zihar ya. Akibat zihar di sini, bila seorang suami menzihar istrinya dan ziharnya itu benar, maka timbul beberapa akibat ya. 1. Itu memberikan bahasa saya yang beriman, berpuasa 2 bulan berturut-turut, 6 bulan tanpa selingi berbuka, memberi makan secukupnya kepada 6 orang miskin. Akibatnya apa? Jadi akibat di sini dimaksudnya dengan adanya memerdekakan bumbak, puasa dan lain sebagainya, memberi makan secukupnya ya. Ini akan memberikan jerah kepada pelaku zihar, sehingga dimaksudkan biar dia tidak mengulangi hal yang demikian atau hal yang tercela itu, seperti itu. Contoh engkau akan zihar ya. 1. Punggung ibumu sama dengan punggung ibuku, atau punggungmu selayaknya punggung ibuku. Bagiku engkau seperti belakang ibuku, seperti itu. Jadi tadi kan ada yang berpendapat bahwasanya zihar itu bukan hanya menyamakan istri dengan punggung, tapi seluruh anggota badan yang berkaitan dengan ibu, seperti itu. Nih, pokok pentingnya ya. Tidak ada zihar dari wanita. Jadi zihar itu dari orang laki-laki, seperti itu ya. Sebab Allah berfirman, orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu menganggap istrinya sebagai ibunya, dan zihar ini tidak datang dari istri-istri mereka. Yang menzihar itu adalah suami. Karena apa? Yang menzihar itu adalah seorang suami, udah jelas ya. Jadi suami yang mengutarakan bahwasanya istri itu mirip dengan ibunya. Zihar hanya dapat diucapkan oleh suami yang sudah baligh, waras akal, muslim, dan si perempuan itu sudah menjadi istri dan akad nikahnya sudah sah berlaku, seperti itu. Yang terakhir kita akan bahas terkait hikmah dari zihar ya. Hikmah dari zihar itu yang pertama sebagai hukuman ya, yaitu karena dia mewajibkan atas dirinya sendiri suatu yang tidak berlaku pada orang lain dan membawa kepada dosa dari peninggalan kaum jahiliyah tanpa ada ketentuan hukum yang mewajibkan. Karenanya maksudnya adalah di sini yaitu jadi kebiasaan orang jahiliyah itu dipakai sama orang tersebut sehingga dia mewajibkan dirinya sendiri untuk membayar kafarat itu sendiri ya. Nah, hikmah dari kafarat ini ada 2 bentuk, yaitu sanksi. Pertama kan ada harta dan ada badan ya. Yang mana keduanya mengandung kesengsaraan yang pada akhirnya enggan untuk mengulanginya kembali. Jadi sanksi harta itu apa? Yaitu tadi memberikan makan sebanyak 60 orang miskin. Sanksi badannya apa? Dia harus memerdekakan budak sama harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, kedua-duanya itu mengandung kesengsaraan yang diharapkan bahwasanya orang yang telah menzihar tidak akan mengulangi hal yang tercela itu atau sejarah atau peninggalan dari kaum-kaum jahiliyah, seperti itu ya. Jadi zihar ini hanya dari istri ya, bukan dari suami, dan mengandung kafarat ya. Kafarat ini ada badan dan ada harta, seperti itu. Yaitu dengan cara ketika orang tidak mampu memerdekakan budak, dia wajib untuk berpuasa. Ketika dia tidak bisa untuk berpuasa, dia wajib mengasih makan orang miskin sebanyak 60 orang, seperti itu. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Yang kurang jelas bisa komentar ya di bawah sini, silakan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.